Hari ini akan diadakan susunan acara pelatihan perawatan jenazah di Masjid Al-Ikhlas. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita membaca basmalah. Susunan acara hari ini yang pertama adalah sambutan, yang kedua materi, yang ketiga doa dan penutup. Untuk sambutan yang pertama, kepada yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Bapak Mukhlisin Safwan SL, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, anak-anak, dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita menghadiri acara yaitu tentang bagaimana kursus atau penataran atau pengetahuan tentang bagaimana untuk merawat atau melaksanakan pemandian jenazah. Alhamdulillah bahwa Masjid Al-Ikhlas yang diprakarsai oleh bagian dakwah dan peribadatan juga diprakarsai juga oleh para remaja masjid, mengundang para anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak, di mana hal ini sangat penting karena juga satu regenerasi, dan itu juga merupakan kewajiban bagi perlakuan muslim terhadap muslim yang lain. Antara lain yang kita ketahui yaitu mengucapkan salam dan membalas salam. Itu yang harus dilakukan setiap muslim. Yang kedua adalah kita menjenguk saudara kita yang sakit, yang sedang sakit. Nah, yang ketiga inilah yang kita lakukan, yaitu merawat dan memandikan jenazah. Ini sangat penting karena perbuatan akhir dari seorang muslim bagaimana akan menuju ke pemakaman. Yang selanjutnya adalah mayat. Ada kewajiban lagi yaitu takziah, yang mana juga kita lakukan. Yang kelima adalah ziarah kubur, di mana nanti akan dijelaskan. Kemarin juga saya lakukan, di mana saya ditinggal istri saya saat sakaratul maut di pangkuan saya, sehingga melihat saya napas terakhir. Sebagai melihat saya pejamkan matanya dan saya tutup. Itu saya lakukan, alhamdulillah, sampai juga ke pemakamannya, dan sudah melakukan juga ziarah kubur. Untuk orang muslim semua itu ada syarat hukumnya. Nah, salah satu kita lakukan ini kelihatannya remeh, tapi untuk regenerasi memang harus siap. Pengalaman saya dulu itu belum ada seperti panjenengan sedaya. Saya mengerti sudah menginjak suatu dewasa dan berbapak. Dulu seringat mayat mati, ya sudah, saya kirim ke kamar mayat, sudah ada bagian yang mulasaran. Bukan mayat 1-2, dan itu sudah saya lakukan. Karena saya tidak melakukan untuk memandikan dan mengkafani, tapi saya mengantarkan mayat
dari dirawat atau di lapangan, ya itu saya lakukan. Itulah kadang-kadang saya sampaikan itu salah satu sepak terjang saya, ya saya melakukan itu. Bagaimana mayat ada di dalam air ditemukan, harus kita ambil mayat yang kebakar, ya, mayat yang tertimpa, mayat yang terjun dari udara menjadi satu badannya, bagaimana untuk membawanya itu. Tapi yang kita lakukan sekarang ini di masjid, dan itu adalah keadaan meninggal dalam rumah tangga kita, beda. Tentunya harus kita awasi, tidak sama apa yang saya terangkan tadi, apa yang kita alami seperti itu. Untuk itu marilah kita tekuni apa yang disampaikan tadi. Sekarang di depan saya sudah ada namanya kamper atau kabur barus, bagaimana memandikannya, itu sangat penting sekali. Untuk itu supaya terutama ada anak remas, mungkin sekarang belum boleh melakukan, suatu saat nanti harus melakukan, mungkin dengan keluarganya atau orang tuanya kita bisa. Sedangkan anak-anak saya sendiri sudah saya ajari bagaimana yang laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan pemandian. Mungkin itu pembukaan saya, mudah-mudahan akan membawa suatu manfaat, dan ke depan yang kita lakukan di sini mungkin belum terjangkau oleh level tertentu. Kita itu Al-Ikhlas juga dilengkapi sarana dan prasarana itu. Jadi bila mana ada mayat, terutama rumahnya yang nyepit itu kan tidak bisa mandikan, sehingga mandikannya mungkin di tetangganya, sehingga tetangganya kalau bisa nerima, nggak bisa nerima kan rikuk. Apalagi sekarang tantangannya yaitu pandemi, yang mana mayat itu dihindari, ditakuti, dijauhi. Bisa dilihat di medsos bagaimana seorang anak cucu ada manusia meninggal seperti itu, sedangkan dalam perang saja itu masih diupeni. Ya itu kita lihat di situ. Ini sangat penting sekali untuk kita hayati dan pelajari. Demikian, mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini ada nilai manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Majelis Al-Ikhlas, Bapak Mukhlisin Safwan SE. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mukhlisin dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, yang kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahidin. Materi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Wahidin, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Bapak Ketua Pengawas, hadirin Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya ditakdirkan bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas untuk mengikuti pelatihan perawatan jenazah. Pelatihan
pengertian perawatan jenazah, satu pekerjaan yang tidak semua orang senang. Tidak semua orang senang. Tapi insya Allah adik-adik sekalian, dengan mengikuti kegiatan ini kalian termotivasi, ya, termotivasi untuk belajar dan praktekkan. Karena di sini tidak hanya ngerti teori, kalau teori bisa baca buku, belajar, oke. Tapi yang paling penting adalah prakteknya. Bagaimana kita memandikan jenazah. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuki pada prakteknya, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi ujian Allah yang namanya sakit, atau kematian. Itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya masukkan itu, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas namanya waktu. Kita tidak bisa lepas namanya waktu. Ketika kita dalam kandungan, waktu hidup kita dalam kandungan itu sudah ditentukan Allah. Paling tidak 9 bulan 10 hari. Umumnya begitu ya, 9 bulan 10 hari hidup dalam kandungan. Waktu di sini bicara. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Lagi-lagi kita bicara waktu. Nabi mengatakan umur manusia 60 sampai 70. Walaupun ada juga sampai 100 tahun ada. Tapi tidak sedikit juga umurnya baru masih bayi sudah diambil Allah. Masih anak-anak sudah diambil Allah. Masih remaja seperti kalian, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak waktu. Makanya di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang waktu, bersumpah dengan waktu. Karena waktu itu penting. Mulai dari kita lahir sampai mati, kita kaitan dengan waktu, bicara tentang waktu. Allah bersumpah wal asri, demi waktu, waktuha, demi waktu duha, wal lail, demi malam, wan nahar, demi waktu siang, wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Allah bersumpah dengan itu semua. Itu artinya waktu itu sangat penting. Makanya adik-adik sekalian, jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa kalian manfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi waktu itu penting. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu. Kita mati pun sudah ditentukan oleh Allah. Hanya kita tidak tahu kapan kita mati. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu waktu. Mungkin 60, 70, 80 tahun kita hidup di dunia ini. Enggak ada hidup sampai 200 tahun, 300 tahun, enggak ada ya. Kalau zaman Nabi dulu sampai 900, ya, 700, 600 ada seperti itu. Tapi umatnya Rasulullah tidak seperti itu. 60 sampai 70 tahun pasti akan meninggal dunia. Nanti kita pindah ke alam barza. Kita bicara waktu. Hanya kapan, berapa lama kita di alam barza. Sudah pada tentu sampai dengan datangnya kiamat. Nah, waktu itu penting. Nah, kalau kita bicara waktu, ada waktu masa lalu. Ya, punya masa lalu kan? Masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu harapan kita, cita-cita kita. Dan masa akan datang itu bukan di dunia ini, bukan di dunia ya. Masa akan datang kita tadi di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Maka persiapkan. Kalau ingin bahagia akhirat, persiapannya dari dunia ini. Oleh karena itu, karena yang hadir banyak anak muda ya, persiapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, disiapkan. Karena masa muda itu punya peluang banyak untuk berbuat kebaikan jika dibandingkan dengan masa tua. Kalau masa tua jalan sudah bungkuk-bungkuk ya, sudah banyak penyakitan ya. Itu amat sangat mempengaruhi. Nah, baik saudara sekalian, itu sebagai prolog, bukan saja bahwa soal waktu itu penting. Kita pun sudah tentukan waktu kita, kapan kita meninggal dunia.
Makanya saya mohon pada kalian semua, ketika sholat atau kapan saja mohon pada Allah, ya Allah, jika suatu saat kau matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, minta pada Allah, itu dimintakan. Jangan lupa itu ya. Ini ada orang gurami ya, katanya anak remaja yang baru-baru ini ada berapa orang meninggal karena tabrakan. Ya betul ya, tabrakan. Saya dengar begitu, masih muda, waktu hidupnya masih panjang, tapi dia sia-siakan waktunya sehingga mati masih muda, main motor tertegaknya meninggal tabrakan. Nah, baik saudara sekalian, materi kita yang saya sampaikan adalah persiapan menghadapi ujian Allah, yaitu sakit. Hidup ini hadirin itu tidak pada ujian Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, senang atau tidak, semua orang pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya pada kamilah kamu dikembalikan. Jadi setiap jiwa ini pasti mati, senang atau tidak pasti mati. Dan Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Jadi Allah menguji kita tidak hanya dengan keburukan saja, tapi kebaikan itu diuji Allah. Orang kaya itu ujian, bukan miskin saja ujian, tapi miskin itu ujian, kaya pun ujian. Kebaikan itu ujian dari Allah, keburukan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan yang pada kamilah kamu akan dikembalikan. Hanya pada Allah kita akan kembali menghadap padanya. Makanya ketika orang mati kan kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan pernyataan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ada sekalian saya hormati. Kemudian bicara tentang hikmah ya. Hikmah di balik musibah namanya sakit. Kita itu pasti merasakan, sudah pernah merasakan sakit. Dan sakit itu juga ada hikmahnya. Apa hikmah? Apabila kita diuji oleh Allah, yaitu sakit. Banyak sekali, saya hanya kutip beberapa saja. Yang pertama, mendidik dan mensucikan jiwa dari keburukan. Nah, dengan sakit kita dididik oleh Allah. Orang sakit gak mungkinlah dia berbuat jahat, dia berbuat jelek kan? Dengan sakit itu kita bisa mensucikan diri kita ya dari dosa atau kesalahan-kesalahan yang jadi dengan sakit itu hikmahnya adalah mendidik dan mensucikan jiwa kita dari keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi musibah yang menimpa, termasuk musibah kematian, itu juga bisa disebabkan oleh karena kita sendiri tidak hati-hati dalam hidup ini. Seperti tadi ya, tidak hati-hati sehingga dia oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya. Seharusnya belum saatnya, tetapi ketidakhatian inilah salah satunya disebab kita. Surah Asy-Syura ayat 30. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang sakit. Nah, salah satu hikmahnya yang kedua adalah Allah itu dekat dengan orang sakit. Maka ketika kita sakit, kita selalu ingat pada Allah. Jangan ingat yang lain-lainnya.
Paling tidak kita zikir, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah ketika sakit itu. Dan dengan adanya kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Maka dengan sabar itulah dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada sakit itu adalah memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya, yaitu ibadah hati. Dengan sakit itu kita termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, wabil khusus ibadah hati. Misalnya muhasabah, ya, kita berusaha untuk introspeksi diri kita, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu semua adalah ibadah hati. Misalnya yang berikutnya, khauf, adanya rasa takut kita pada Allah, mahabbah, rasa cinta kita pada Allah, ada istiqomah kita dalam melakukan kebajikan, roja, pengharapan. Semua itu adalah ibadah hati kita. Jadi pada saat kita sakit, kita bisa melakukan semua ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dengan sakit akan diketahui besarnya makna sehat. Dengan ada sakit, kita bisa tahu betapa nikmatnya sehat itu. Coba sekarang bayangkan kalian bisa duduk, bisa makan, bisa minum, betapa nikmatnya sehat ini. Betapa banyak orang saat-saat bersamaan di rumah sakit tidak bisa makan, tidak bisa minum. Jadi kita bisa tahu betapa nikmatnya sehat kalau kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga salah satu hikmahnya. Kemudian berikutnya adalah ketika seorang mengalami kesakitan, mengalami sakit selama masih melakukan sesuatu, maka lakukan hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, kita ridho atas takdir Allah. Sakit itu takdir Allah, ketentuan Allah, maka kita harus ikhlas, ridho menerimanya. Yang kedua, selalu berbaik sangka pada Allah. Jadi ketika sakit, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, punya sangka tidak baik kepada Allah, tapi seharusnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sakit ini semua dosa-dosaku akan digugur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar. Ya, harus kita lakukan pada saat sakit itu, ya, di tempat tidur banyaklah beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada menentukan wasiat pada ahli warisnya. Kalau sakitnya sudah ini, bisa menyampaikan wasiat. Apa yang diwasiatkan, wasiatkan. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak zikir dan jangan meninggalkan sholat dalam keadaan sakit pun. Sakit aja, jangan meninggalkan sholat. Jadi sholat tetap kita lakukan selama kita dalam keadaan sadar. Tapi kalau sakit tidak sadar ya, berarti dia boleh tidak melakukan sholat. Tapi selama kita dalam keadaan sadar, tetap melakukan sholat. Sholat berdiri tidak bisa, duduk, ya kan? Duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Dengan isyarat pun kita melakukan sholat. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi kondisi apapun, kecuali kita sudah kehilangan kesadaran, boleh meninggalkan sholat. Kemudian akhir ucapan yang banyak tauhid, sebagaimana Rasulullah bersabda, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, akan masuk surga. Maka ketika sakit itu selalulah banyak kalimat ini. Mohon pada Allah, ya Allah, kalau nanti saya dipanggil Allah, mudah-mudahan saya bisa menyebut kalimat ini. La ilaha illallah. Kata Nabi apa? Dakhala jannah, akan masuk surga. Kemudian yang berikutnya, ini saya persingkat ya, dan nanti yang paling penting adalah prakteknya. Yang berikutnya adalah mengingat mati. Kalau kita bicara mati atau kematian, yang biasa juga sebut meninggal dunia, karena terpisahnya roh dari badan. Roh kita sudah berpisah dengan badan, maka seorang itu dikatakan sudah meninggal dunia. Seorang sudah meninggal dunia, sudah mati, itu sebutnya mayit atau jenazah. Coba bayangkan, ketika orang mati, yang paling pertama kali dilupakan orang adalah namanya. Nama kita itu enggak sebut lagi. Ya enggak, coba bayangkan.
Orangnya masih ada, belum dikuburkan. Tapi yang pertama kali dilupakan orang adalah namanya. Coba mau disolat paling modernnya, coba bawa jenazahnya ke sini, kayak gitu kan, nggak sebut namanya, nggak pernah sebut nama. Oh bawa si A sini, si Ali misalnya, mohon maaf, bawa namanya siapa ya? Pokoknya panggil namanya, nggak ada panggil namanya. Bawa mayatnya ke sini, bawa jenazahnya ke sini. Padahal masih ada orang yang belum dikuburkan, namanya sudah dilupakan orang. Kita bisa juga begitu. Sebelum dikuburkan, kita nggak dipanggil namanya. Jenazah si A, si B, si C, bawa ke sini, disolatkan, dikuburkan, dimandikan. Jadi yang pertama kali dilupakan orang adalah nama kita. Makanya kita tidak lagi sebut nama, tapi sebut mayit atau jenazah. Dan berikutnya, bahwa sungguhnya kematian asal peristiwa satu artinya semua manusia pasti akan mengalami kematian itu. Oleh karena itu manusia hendaknya banyak mengingat kematian. Karena dengan yang mati maka akan menyebabkan seorang menjadi waspada dalam hidup ini. Dengan kita ingat mati, kita berhati-hati dalam hidup. Karena orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati, kemudian dia selalu persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, untuk hidup di alam akhirat, alam barza itu. Itu namanya orang cerdas. Ya orang selalu ingat kematian. Akhfiru dzikruha dimil lazzati ya'nil maut. Banyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu maut. Jadi ingat pada mati, ini penting ya. Jadi walau masih muda, jangan lupa ingat bahwa suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apabila seorang tengah menghadapi syafaqatul maut. Ketika sedang menghadapi syafaqatul maut, maka keluarganya itu hendaklah yang pertama mengikhlaskan dan jangan meratap, mengikhlaskan. Jadi ketika ada keluarga kita sedang menghadapi syafaqatul maut, maka kita harus mengikhlaskan dan jangan meratap, menangis yang berlebih-lebihan. Kalau menangis saja nggak apa-apa sebagai ungkapan rasa cinta kita kepadanya, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahannya. Kalau dia ada salah, kita maafkan semuanya. Kesalahannya kita maafkan. Dan yang ketiga, mentalkinkan yang kalimat tauhid. Kalau dia sudah mati, ajarilah dia dengan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Mentalkinkan dia, mengucapkan saat dia bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Nabi apa? Dakhalal jannah. Kemudian selanjutnya adalah bila telah pasti tanda-tanda kematiannya, maka pihak keluarga yang hadir saat itu hendaklah melakukan hal seperti berikut ya. Kalau sudah pasti tanda-tanda kematiannya, maka keluarganya hendaklah melakukan hal-hal seperti berikut. Karena pernah ada kejadian ini sudah meninggal, tapi keluarga ini ada yang mengatakan oh belum meninggal, ada yang mengatakan sudah meninggal, sampai dokter Bu Handayani itu dipanggil ke rumahnya. Secara medis jenazah itu sudah meninggal, secara medis Pak ya. Tapi ada keluarga mengatakan dia belum meninggal, dia belum meninggal, karena yang meninggal ini mempunyai ilmu ya, dia itu punya ilmu. Jadi katakan dia lagi bermeditasi katanya begitu ya, jadi dia belum meninggal. Ada kejadian seperti itu. Kemudian yang kedua, luruskan posisi tubuhnya. Nah, pada saat dia meninggal, karena meninggalkan macam-macam. Kalau posisi tubuhnya itu belum lurus, posisi tidurnya, maka harus diluruskannya. Ya, jangan dibiarkan berlama-lama. Kalau dia berlama-lama nanti kaku dia. Jadi secepatnya diluruskan tubuhnya, baik keluarganya atau orang di sekitarnya itu. Nah kalau misalnya dia kaku Pak ya, nggak pernah ketemu aja kaku. Bagaimana cara menghadapinya? Saya sering hadapin itu, suruh aja keluarganya beli daun teh, tahu daun teh? Ya, daun teh dibeli yang banyak, kemudian
dimasak lah gitu ya, dimasak ya daun tehnya itu. Nanti setelah itu nanti tunggu dia agak dingin sedikit, baru kita sambil pijit dia dengan daun teh itu ya, insya Allah lama-lama dia lemas kembali. Salah satu caranya seperti itu ya. Kalau bukan ada orang sudah kaku, bagaimana caranya? Nah, dengan cara itu, daun tehnya direbus, panas, diambil sambil gini ya, nah, dipijit-pijit itu. Nah, seperti itu, insya Allah lama-kelamaan dia akan lemas lagi. Itu salah satu ini. Nah, dan itu besok kalau ngalami seperti itu, ya ini ilmu sudah sampaikan ya. Kemudian berikutnya sedekapkan tangannya atas dada, sedekapkan ya. Orang tidur waktu sakit kan bisa macam-macam. Ada yang langsung tangannya begini juga ada. Begitu dia mati dia langsung tangannya begini, sedekap ya. Tapi ada yang kan tidak. Nah yang tidak itu keluarganya segera ya sedekapkan dia. Tangannya kata kayak kita sholat gini ya. Jadi tangan di atas, tangan kiri ya, tangan kanan di atas, tangan kiri, seperti orang sholat itu. Kemudian tutup seluruh tubuh jenazahnya. Jenazahnya itu tubuhnya ditutup, jangan dibiarkan terbuka ya. Jangan auratnya terbuka ditutup. Nah, ini. Jadi keluarganya perhatikan itu. Kemudian berikutnya tidurkan dia, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nah ini perhatikan. Makanya kita kalau di rumah ya, kalau tidur sunnahnya itu kepalanya ke utara, kepala utara ya, kakinya ke selatan, tempat tidur kita itu. Kalau itu nggak memungkinkan, bisa kepalanya ke barat, kakinya ke timur. Jangan dibalik. Tidak boleh kepalanya ke timur, kakinya ke barat. Ke barat itu kiblat. Tidak boleh kaki menghadap kiblat. Tidak boleh ya. Sebaiknya kepalanya ngadep ini kiblat, kakinya ke timur. Atau kepala ke utara, kaki ke selatan. Seperti kuburan kan gitu ya. Dan biasakan tidur dengan ini tak begini ya. Ini bagian kanan ini ke bawah ya, miring, kanan di bawah seperti itu. Sebenarnya di kuburan juga sama saja, dimiringkan begitu menghadap ke kiblat. Jadi usahakan rumah kita kalau kita tidur dua ini, kepala kita ke utara, kaki ke selatan, atau kepala ke barat, ke kiblat, kakinya ke timur. Seperti itu ya. Kalau di rumah ya, kalau belum begitu nanti pulang rumah langsung diperbaiki ya. Mungkin ada yang masih kepalanya di selatan, kakinya di utara, diganti aja ya. Seperti gitu, ada dua cara itu. Kemudian berikutnya, kabarkan kematian pada kerabatnya, kabarkan kematian. Ya kalau ada mati dikabarkan, disampaikan. Tidak usah harus kita umumkan di atas, ya. Tidak usah kita umumkan. Zaman sekarang kan sudah ada HP kan, tinggal kita langsung banyak sudah tahu semuanya, pakai HP aja sudah cepat. Ya. Kemudian keluarga tidak boleh meratap, meraung, berteriak-teriak. Jangan sampai seperti itu, merata, saling apalah ketika ini menangis yang berlebih-lebihan sampai merobek-robek baju. Itu perbuatan jahiliyah yang tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan dalam agama kita, ya, tidak dibenarkan. Kemudian segera menunaikan wasiatnya dan memulai wasiatnya, hutang-hutangnya, ya, segera dilunasi. Nah, kalian kalau punya hutang jangan biasa ngutang ya, jangan biasa ngutang. Kalau nanti mati punya hutang ya kalau keluarganya tahu. Kalau keluarganya nggak tahu gimana? Mati bawa hutang. Makanya Rasulullah kalau tidur diperintahkan apa? Dia punya hutang dia tulis. Oh saya hutang sekian di si A, si B, si C. Dia tulis kertasnya taruh di atas bantal. Di bawah bantal ditulis. Kenapa? Karena begitu mati kan pasti diangkat. Ketahuan orang tulisan dia ini, oh dia hutangnya ke ini sekian keluarganya tahu. Nah kita kadang-kadang kan nulis toh. Ya, apalagi tidak beritahu keluarga. Maka jangan sampai kita mati masih punya hutang. Makanya sebaiknya sekarang jangan punya hutang. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah menyegerakan pemakamannya. Sudah mati disegerakan, jangan tunggu besok. Orang desa itu kalau matinya misalnya maghrib habis isya itu langsung dikuburkan.
pasti langsung dikuburkan. Kalau meninggalnya habis maghrib atau habis isya, langsung dikuburkan. Tapi kalau sudah jam 1, jam 2, nah pasti besok aja dikuburkannya. Itu orang desa bisa begitu. Nah kita ini meninggal pagi, besok pagi baru dikuburkan. Itu orang kafir itu seharusnya ya. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Disegerakan. Karena menyegerakan itu lebih baik daripada berlama-lama. Kalau orang itu amal baiknya banyak, insya Allah amal baiknya itu selalu mendorong kita, keluarganya tadi disegerakan, dicepatkan. Jangan berlama-lama. Nunggu anaknya dari sana, dari Jakarta, dari mana, anaknya datang pun tidak akan menghidupkan dia. Ingat itu ya, nanti sampaikan keluarganya ya. Ada orang tuanya meninggal, cepat dikuburkan, jangan berlama-lama. Saya kira itu sebenarnya panjang ya. Cuma yang paling penting adalah prakteknya nanti ya. Tolong perhatikan prakteknya. Saya mohon supaya kalian semua ini besok jadi modin semuanya ya, bisa ngerawat orang mati. Mungkin mandi orang lain masih belum bisa. Nanti kalau keluarganya meninggal harus tampil mandikan jenazah keluarga sendiri ya. Jangan orang lain. Modin ini cuma membantu saja modin itu. Yang utama adalah keluarganya yang berhak untuk memandikannya, bukan orang lain. Kenapa keluarganya yang berhak? Karena mungkin ketika kita memandikan ada hal-hal yang kita temukan, ada cacatnya misalnya, ya kan? Nah, kalau keluarganya tidak mungkinlah dia akan mencerita ke orang lain. Makanya modin tidak sembarang modin, harus amanah, terpercaya, tidak boleh cerita ke orang lain. Nah, makanya mudah-mudahan kalian semuanya ya bisa dengan mengikuti kegiatan ini ya, pelatihan ini ya. Insya Allah berdoakan sehingga bisa menjadi modin ya, merawat jenazah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kalau singkat ya, karena yang paling penting sekali lagi adalah prakteknya. Mungkin nanti ada satu orang ya yang laki-laki jadi jenazah ya. Nah, saya doakan jadi jenazah, insya Allah matinya paling lama dia ya. Lama matinya, tapi agak mau itu nanti cepat matinya. Maka kita akan tunjuk Mas Ardi ya, langsung mau ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, apa yang saya sampaikan ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wahidin atas materi yang pertama. Kemudian yang kedua, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ustaz Wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian dari remaja masjid yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Ikhlas yang mana sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Pengawas dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas yang juga turut hadir dalam pertemuan ini tentunya. Baik, karena waktunya terbatas gitu ya. Karena tadi sempat mundur dan kurang lebih hanya saya waktu kurang lebih 1 jam gitu ya. Sedangkan kita harus praktek sedetail mungkin. Mudah-mudahan waktunya cukup dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti masuk dalam prakteknya gitu, kita harus tahu dulu
mengapa kita harus belajar mengurus jenazah. Kita lihat di sini, kita ambil dalil yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Wahidin. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kemudian dalil yang kedua adalah kullu nafsin wal kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita perlu belajar mengurus dan merawat jenazah itu karena pada hakikatnya kita semua pasti akan menuju ke sana. Pertanyaannya atau pilihannya, kita yang mengurus jenazah terlebih dahulu atau kita yang diurus yang gitu. Nah, ini penting pelajaran ini masyarakat muslimin, karena jangankan antum gitu ya, ustadz pun atau ulama pun gitu ya, mereka teori bisa gitu, faham tentang bagaimana cara merawat jenazah, tapi ketika mereka harus praktek, hanya sekian persen dari mereka yang mampu untuk melaksanakan. Makanya kesempatan yang kita berikan ini, pelatihan ini sangat berguna nantinya gitu. Sebagaimana tadi yang disampaikan, minimal ini ya, kita mampu dan bisa merawat jenazah dari keluarga kita sendiri. Karena kita nggak pernah tahu kapan dan di mana, bahkan dalam kondisi apa kita akan menjumpai ajal itu tadi. Baik, sekarang kita masuk pada poin intinya. Manakala seorang kaum muslimin itu meninggal, ada 4 hak yang harus diberikan kepada seorang muslim tersebut. Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Serta yang ketiga adalah mensolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi seorang muslim, pribadi muslim, kalau dia tidak mengerjakan maka dia akan menjadi dosa. Tapi kalau fardu kifayah, yaitu yang dikerjakan sebagian muslim atau minimal sudah ada yang mengerjakan, maka kewajiban kita menjadi gugur. Ini harus difahami dulu. Contoh, ada seorang muslim yang meninggal di suatu daerah gitu ya, kemudian tidak ada yang mengurus sama sekali, tidak diberikan 4 haknya ini, maka dia akan menjadi dosa secara keseluruhan. Satu kampung itu akan menjadi dosa. Yo RW nih, RT nih gitu ya, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, karena yang menjadi tanggung jawab beliau. Maka ketika seorang muslim di antara tengah-tengah kaum muslimin ada yang meninggal, maka wajib sebagian dari mereka memberikan 4 hak terhadap jenazah. Baik, kemudian diperintahkan untuk segera mengurus jenazah. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi li jifatil muslimin an tukhbasa baina dhahrana ahlihi. Tidak pantas bagi seorang mayat itu yang muslim ditahan di antara keluarganya. Jadi kalau ada seorang jenazah kaum muslimin, keluarganya jangan memberati. Oh, nanti dulu nunggu anaknya, nanti dulu tunggu orang tuanya, kasihan jenazah itu. Maka kewajiban jika ada yang meninggal, maka kita harus menyegerakan. Baik, siapa yang boleh memandikan jenazah dan bagaimana aturan dalam memandikan jenazah? Yang pertama, jika istri yang meninggal, maka suami boleh memandikannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini tidak sama seperti pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau istrinya meninggal, suami tidak boleh mandikan. Loh, justru suaminya itu lebih utama memandikan sebetulnya. Ini ada dalilnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, manakala engkau meninggal, manakah aku yang akan memandikanmu? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Kemudian
Jika wanita yang meninggal, maka yang wajib memandikan harus sesama wanita, tidak boleh laki-laki. Begitu juga sebalikannya. Kecuali kalau di daerah tersebut tidak ada yang memandikan, contoh yang meninggal wanita gitu ya, maka wanita tidak ada yang bisa memandikan. Maka ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah memandikan secara umum saja, yang penting basah dan auratnya tertutupi. Itu ada pendapat ulama membolehkan. Atau pendapat yang lebih kuat adalah ditayamumkan. Jadi kalau wanita meninggal gitu, kemudian yang memandikan sesama mahramnya tidak ada, maka cukup ditayamumkan. Kemudian aturan dalam memandikan jenazah, hendaklah yang memandikan jenazah itu amanat. Tadi disampaikan sudah ya, amanat. Tidak boleh menceritakan aib tentang jenazah. Contoh, ketika kita memandikan jenazah ternyata ada aib di situ, ada luka, ada kemudian ada penyakit-penyakit menular misalkan, maka haram bagi yang memandikan untuk menyebarluaskan. Nah, ini haram hukumnya. Kemudian yang menghadiri proses memandikan hanyalah yang memandikan atau orang yang bisa membantu, biasanya keluarganya kan gitu ya. Kemudian bagi wali dari jenazah boleh masuk, jadi ayahnya itu boleh. Kemudian keluarganya boleh selama untuk membantu kan gitu. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam praktek ya, praktek dalam memandikan jenazah. Yang pertama, hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu." Baik, sekarang saya minta satu relawan untuk menjadi jenazah. Mas Win kemana ini tadi? Kok melarikan diri Mas Win? Saya minta satu, siapa? Mas Teguh bisa bantu saya untuk jadi jenazah. Ini supaya kita bisa melihat secara langsung ya. Baik, karena nanti ada 4 tahap. Jadi tahap pertama adalah memandikan, tahap kedua adalah mengkafani, serta tahap ketiga adalah menyolatkan, serta terakhir adalah menguburkan. Tidur di bawah sini Mas Teguh ya. Kepala di sana. Kepalanya di sana. Ya, betul. Baik. Prinsip dalam memandikan jenazah itu adalah sebetulnya bersih. Ada 2 tahap yang sesuai syarat dan rukunnya, ada yang cukup bersih saja kan gitu. Saya masih belum berbicara bagaimana pemularasan jenazah COVID-19. Nah, nanti saya akan cerita sedikit karena saya kemarin 2 kali sudah mengalami itu, bahkan ikut sendiri memandikan jenazah atau melakukan pemularasan terhadap jenazah. Baik, kita perhatikan di sini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Apa maknanya 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu? Yang pertama adalah, kata para ulama adalah 3 kali dia disabunkan. Diberi sabun kan, kita sabunkan, atau 5 kali atau lebih dari itu. Begitu juga siramannya. Kita tidak praktek langsung menggunakan air, tapi ini isyarat, mudah-mudahan bisa ditangkap gitu ya. Baik, posisi jenazah seperti ini harus dilentangkan sebagaimana dia jenazah. Ini ya, tangannya seperti ini. Nah, sebelum kita memandikan jenazah, kita harus memastikan seluruh auratnya tertutup. Wabil khusus masalah kemaluan gitu ya. Masalah kemaluan. Ini saya menggunakan kain kafan aja dulu ya. Jadi biasanya kalau kita praktek memandikan jenazah itu, maka kita sediakan kain. Bisa sarung, bisa jarik tahu ya, sewek gitu ya. Jadi ditutupkan seperti ini. Ditutupkan seperti ini. Walaupun yang memandikan sesama laki, tetap ada hak dari si jenazah yang harus kita jaga, yaitu masalah perihal, mohon maaf, kemaluannya. Ini tidak boleh terlihat, walaupun sama yang memandikan, tidak boleh terlihat.
Kalau wanita bagaimana? Ya mohon maaf, berarti sampai atas. Sampai mana? Sampai payudaranya. Juga tidak boleh terlihat. Berarti lebih panjang lagi. Kalau wanita itu sampai payudaranya. Jangan sampai terlihat. Walaupun yang memandikan sesama wanita. Kan gitu ya. Baik. Kita tutup seperti ini. Kita mulai dari sebelah kanan. Kita lihat hadisnya. Ini yang sering terjadi rancu di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak enak pakai mic ini, terlalu keras ya. Tukar aja mic-nya. Aduh. Suaranya nggak enak itu. Baik, ini hadisnya. Karena selama ini orang beranggapan memandikan jenazah itu harus diwudukan. Betul apa tidak? Betul ya? Faktanya tidak harus diwudukan. Hanya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, hukumnya adalah sunnah. Kalaupun diwudukan, tidak berwudu sebagaimana kita hidup berwudu. Dimasukkan dalam hidung, dimasukkan dalam mulut, tidak seperti itu, kan gitu. Tapi itu nanti akan kita bahas tersendiri. Sekarang kita mengikuti dulu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anu Mu'atiyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusli banibatihi, yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pemandian putri beliau yang meninggal, mulailah dengan anggota badan sebelah kanan. Ya, perhatikan, mulai memandikan itu dari anggota badan sebelah kanan. Kemudian lanjutan hadisnya, ibda'na bimaya miniha wa mawadi'il wudu' minha, dan dimulai dari anggota wudu darinya. Perintahnya mulai anggota wudu yang biasa dia wudu, itu kita mulai dari seperti itu, bukan diwudukan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Bukan diwudukan, tapi mulai dari anggota yang biasa dia wudu. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 11.077 dan Imam Muslim di nomor 939. Baik, sekarang bagaimana prakteknya? Kita praktekkan. Perintah pertama adalah memulai dari anggota badan sebelah kanan. Berarti sebelah kanan, sebelah sini ya. Mengambil air pertama. Ya, biasanya kalau ada baknya gitu ya, boleh ya ada baknya ya. Kita ambil air. Kemudian kita mulai dari atas. Dari anggota badan yang biasa dia wudu. Apa biasanya? Mulut kan, wajah. Maka dari atas sampai ke bawah. Jadi ketika diambil, ini ditutup supaya air tidak masuk dalam hidung dan juga masuk dalam mulut ya. Jadi ditutup seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Ini supaya air nggak masuk ke dalam hidungnya. Begitu juga dengan mulut. Kalau mulut biasanya sudah tertutup kan gitu. Tapi biasanya ada yang belum, maka kita usahakan supaya bisa tertutup. Kita ambil air pertama. Kita mulai dari sebelah kanan sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sekali sebelah kanan diambil dari atas ke bawah gini sampai ke kakinya yang di bawah. Itu 3 kali sebelah kanan. Jelas sampai sini? Setelah 3 kali sebelah kanan, maka ganti yang sebelah kiri dengan cara yang sama. Dimulai dari atas tadi ya, sampai ke bawah sebanyak 3 kali sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu implementasi atau praktek dari hadis ini. Jadi jelas dimulai dari anggota badan sebelah kanan dan anggota badan yang biasa dia wudu. Jadi bukan diwudukan. Kalau mau diwudukan boleh, tapi itu terakhir nanti, tidak di awal. Jadi ketika semua sudah selesai, maka terakhir sebelum dia selesai, maka diwudukan. Tapi wudunya pun tidak wudu sebagaimana wudu pada umumnya. Diwudukan, masukkan air dalam hidung, ya kan? Dimasukkan dalam mulut. Enggak seperti itu, sudah beda caranya kan gitu. Tapi para ulama pun 4 imam mazhab kita mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak dilakukan pun tidak menjadi dosa. Maka lebih afdal kita mengikuti hadis Nabi bahwa memulai dari anggota yang biasa dia wudu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Tidak disyariatkan bagi orang yang gugur di medan perang untuk dimandikan. Jadi kalau zaman para sahabat itu perang, mereka berjihad itu, mereka tidak perlu dimandikan, langsung dimakamkan atau dikuburkan menggunakan pakaian perangnya itu tadi. Tapi ini nanti pembahasan nanti setelah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi disiram 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri itu ya, maka mulai disabunkan. Jadi sabun, ini kalau ini nggak ada sabunnya ini ya. Jadi sabun itu biasanya paling enak pakai sabun cair. Jadi biasanya kalau ke keluarganya itu kita minta disiapkan sabun cair, ditaruh di sebuah tempat gitu ya, baskom gitu, baskom ya bahasanya baskom ya bener ya, atau ember gitu Bu ya, ember dikasih air, dicampur air. Sebagaimana kita kalau mau mandi itu gitu ya. Kemudian sudah kita siapkan kapas sebetulnya. Nah, ini kapasnya nggak ada ini. Jadi kapas kita anggap aja lah ini kapas ya. Jadi kapas itu dimasukkan dalam sabun tadi, sabun yang sudah dicampur dengan air, baru kita mulai sabuni, mulai wajahnya, badannya semua disabuni pada umumnya, sabun saja sampai bersih lah kan itu ya. Setelah selesai disabuni secara keseluruhan, disiram. Nah kalau disiram ini dibersihkan nggak ada aturannya, pokoknya dia bersih dari sabun. Sudah selesai disabuni lagi, terus sampai 3 kali, sampai 3 kali. Setelah 3 kali selesai, maka dia dimiringkan ke sebelah kanan ini, mohon maaf, miring sebelah kanan ini. Nah setengah nih, biasanya ada 2 kan yang mandikan, sebelah sini sama sebelah sana ya, supaya Pak yang sebelah sini menahan seperti ini, bagian yang sebelah sini menyabuni bagian belakangnya sini, karena kan tadi nggak terjangkau ya, ketika posisi dia terlentang seperti itu nggak terjangkau, maka disabuni. Cukup 1 kali, cukup 1 kali, nggak usah 3 kali. Yang 3 kali hanya sabun yang pertama saja tadi. Setelah selesai disiram pada umumnya, disiram lagi, disiram sampai dipastikan benar-benar bersih, tidak ada tersisa sabun kan gitu ya. Setelah selesai maka tukar. Kalau tadi posisi dimulai sebelah kanan, sekarang ngadepnya ke sebelah kiri. Nah seperti ini. Berarti kalau tadi yang sini sebelah kanan memegangi, sekarang gantian sebelah kiri yang megangi. Sebelah kanan menyabuni sampai bersih juga, terus sampai bersih. Setelah selesai cukup 1 kali, maka disiram lagi ya, disiram sampai dipastikan benar-benar bersih. Jelas sampai sini? Jelas ya? Yang lagi jelas ya? Oke, sudah kembali posisi semula ya. Ustaz, apakah perlu dikasih sampo? Boleh. Jadi mungkin posisi sambil memberikan sabun, ada yang bagian memberikan sampo, jadi dikeramasi gitu ya. Iya nggak ada juga ternyata. Jadi sambil dikeramasi pada umumnya sebagaimana kalau kita keramas itu ya. Apakah wajib? Juga tidak kan itu ya. Yang penting dia bisa bersih gitu ya, dan tidak ada tersisa kotoran. Lantas bagaimana kalau kukunya masih panjang? Dipotongkan. Jadi makanya kalau bagian yang mandikan itu ya harus mau gitu ya, memotongkan kukunya mungkin yang masih panjang. Saya sering menjumpai seperti itu. Biasanya mohon maaf yang sudah sepuh, biasanya sepuh itu yang mungkin karena jarang diperhatikan, tidak memperhatikan diri, akhirnya jarang gitu ya motong kukunya. Maka kalau bisa memang dipotong kukunya. Baik, setelah semua itu selesai gitu ya, pernah tahu nggak atau pernah dengar biasanya jenazah itu masih meninggalkan kotoran ya? Kalau Bu Eli mungkin tahu karena sering juga. Yang lain ya pernah tahu, jenazah itu pasti ketika dimandikan meninggalkan kotoran ya, tahu ya, kotoran manusia kan gitu ya. Nah bagaimana cara membersihkannya? Jadi kotoran itu ada yang keluar dengan sendirinya, ada yang perlu dibantu. Bagaimana proses pengeluarannya atau pembersihannya? Caranya setelah tadi sudah selesai semua, maka jenazah didudukkan setengah duduk. Agak bangun Mas Agung, stop ya, seperti ini, ditahan seperti ini, tahan dulu ya. Kemudian perutnya ditekan atau dipelurut ke bawah. Nah ketika proses pengurutan ini ke bawah mengeluarkan kotoran, ini agak dibuka Mas Agung, agak dibuka ini ya, maka ada yang bagian membersihkan di bagian, mohon maaf, duburnya, tempat keluarnya kotoran. Menggunakan apa? Kapas. Ini kalau ini sarung tangan, tapi saya analogikan ini kapas. Dibersihkan menggunakan sabun, dibersihkan. Paham ya maksudnya ya? Saya tidak perlu mempraktekkan secara ya, dibersihkan ya.
Yang lagi paham ya? Dibersihkan. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Jadi cukup di luarnya dubur itu dilihat, kalau masih ada kotoran dibuang. Ambil kapas baru, masukkan dalam sabun lagi, dibersihkan lagi sampai dipastikan benar-benar bersih. Sampai dipastikan benar-benar bersih. Paham? Baik. Kalau sudah dipastikan benar-benar bersih, kembali ditidurkan jenazahnya. Nah, apa fungsinya kapur barus? Ada yang tahu? Apa fungsinya kapur barus? Yang laki? Hah? Biar harum. Ada yang mengatakan biar harum, ada yang mengatakan biar awet, gitu ya, biar nggak bau. Nah, ternyata kapur barus ini bukan karang-karangannya Pak Mudin, bukan sakmaunya Pak Mudin, gitu ya. Oh, pakai kapur barus saja, bukan. Tapi memang perintah Nabi. Sekarang kita lihat dulu dalilnya sebelum kita praktek ya. Kita lihat dalilnya. Tadi terlewat ya. Jadi ini. Dimandikan lebih dari 3, 5 atau lebih dari itu. Jika kalian menganggap itu perlu, dengan air dan daun bidara. Kalau sekarang daun bidara itu ada sebetulnya, tapi kadang orang males carinya, jadi dianggap susah. Tapi sebetulnya nggak susah kalau kita mau cari kan gitu ya. Tapi sudah sangat jarang. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi itu bukan karang-karangannya Pak Mudin. Wow, Ustadz Wahidin, Ustadz Ardi maunya pakai kapur barus. Enggak, tapi memang itu perintah Nabi. Supaya apa? Supaya awet, wangi. Karena mohon maaf ya, kalau jenazah itu sudah jadi mayat gitu ya, sudah jadi jenazah, lama meninggalnya mungkin dari semalam, itu pasti bau. Itu sudah otomatis gitu ya. Bahkan mungkin bulan lalu saya menjumpai sendiri ada orang kos gitu ya, dia hidup sebatang kara di sini, maksudnya dia kos tinggal sendiri gitu ya, dia punya keluarga tapi dia tinggal sendiri, usianya sudah sekitar 60 lebih gitu. Kemungkinan meninggalnya itu hari Kamis ba'da sholat duhur, baru ketahuan maghrib, baru saya urus hari Jumatnya. Bayangkan baunya seperti apa coba. Saya lihat, saya angkat, bahkan anaknya, cucunya itu tidak berani masuk kamar. Posisi juga meninggal itu dalam keadaan duduk. Jadi duduk seperti ini, mungkin dia akhirnya jatuh. Coba bayangkan betapa kakuhnya jenazah, sudah lebih dari 24 jam. Darah itu, pembuluh darah itu Pak Litiro sudah pecah. Jadi sudah di wajahnya tidak karu-karuan. Itu saya mandikan, baunya ya mohon maaf ya gitu ya. Saya kan tidak menyebut nama ya, tapi ini ibrah. Pelajaran bahwasannya kita harus memahami kenapa sih kita perlu belajar mengurus jenazah ini kan gitu ya. Apalagi dengan situasi pandemi Covid seperti ini, orang takut. Bahkan tetangga kanan kiri pun tuh mau keluar mau takziah itu takut. Nah, ini keterlaluan seperti itu. Tidak boleh sebetulnya ya. Yang penting tetap kita harus menjalankan protokol. Baik. Lantas bagaimana? Jadi sebelum memandikan jenazah, kita sudah mempersiapkan kapur barus. Kalau di kita di sini enak, ada Bu Imam, ada Bu Eli yang ngurus nyiapkan ini, belikan peralatan kain kafan apa segala macam kan gitu ya. Tapi biasanya kalau di, mohon maaf, di pedesaan atau kampung itu beli sendiri gitu ya, beli sendiri. Sekarang kita bicara kalau beli sendiri saja kan itu ya. Jadi disiapkan kapur barus. Kapur barus ini ya beli secukupnya lah gitu ya, secukupnya. Ditumbuk, pernah dengar ditumbuk? Tahu ya ditumbuk ya. Dihancurkan gitu ya sampai halus gitu ya, sampai halus, kemudian dicampur dengan air. Jadi setelah ditumbuk tadi sampai halus, ditaruh di ember gitu ya, atau di bak gitu ya, atau di baskom gitu juga bisa, secukupnya, kemudian dicampur dengan air. Nah, kalau sudah dicampur dengan air, jadi ketika semua tadi proses mandi sudah selesai, kotoran juga sudah dibersihkan, maka terakhir jenazah disiram menggunakan air yang digunakan kapur barus tadi, disiram. Jadi kapur barus sudah ditumbuk ya di dalam apa namanya, di dalam bak tadi atau ember, diambil, maka disiramkan secara keseluruhan dari kepala sampai di bawah.
Kalau biasanya ada tumbuhannya kurang halus gitu, masih kasar gitu ya, masih jadi kerikil-kerikil gitu ya, maka dibersihkan. Jadi disiram lagi pakai air nggak apa-apa. Yang penting kan dia sudah terkena kapur barus ya tadi. Jadi baunya sudah nempel dengan kapur barus kan gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika semua proses tadi sudah selesai, baru kita tadi masuk dalam tahap tadi. Perlu nggak diwudukan kan gitu. Perlu nggak? Haruskah diwudukan? Kalaupun selesai sampai situ boleh. Maka itu sesuai dengan hadis Nabi sebetulnya. Kalau diwudukan sampai saat ini saya tidak menjumpai ada perintah untuk diwudukan. Tapi yang ada adalah mulailah dari anggota yang biasa dia wudu. Kalaupun mau diwudukan, wudu sebagaimana dia wudu, kita mau sholat, tapi tanpa memasukkan air dalam hidung dan juga dalam mulut. Ini nggak perlu. Ya, jadi mulai langsung dimulai dari wajah, tangan, kemudian rambut, setelah itu baru kaki. Sudah sebatas itu saja. Tidak ada masuk dalam hidung, tidak ada masuk dalam mulut. Kalau tidak pun cukup sampai tadi terakhir disiram kapur baru selesai. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah selesai, maka kita siapkan handuk. Handuk ya, handuk buat habis mandi itu, handuk. Secukupnya. Mungkin 2 atau 1 itu tidak masalah. Dikeringkan badannya, jadi badan itu dikeringkan, badannya dikeringkan sampai benar-benar kering. Supaya apa? Kalau masih basah, eman-eman nanti kain kafannya basah kan, itu ya, maka dipastikan dia benar-benar kering. Dihanduki. Selesai dihandui sampai dia kering, maka siapkan kain. Biasanya sih umumnya pakai jarik, ya, pakai sewek gitu ya. Untuk apa? Ini perintah Nabi. Tutuplah dengan kain kalau sudah selesai, menutupi auratnya. Karena setelah dimandikan tadi, kan dibawa ke dalam rumah biasanya ya untuk dikafani. Nah, ketika membawa itu supaya auratnya tidak terlihat, Makanya kalau kain yang besar gitu kayak kain jarik biasanya butuh 3 atau 2. Jadi dibentangkan seperti itu sampai menutupi belakangnya. Supaya ketika diangkat dari tempat pemandian menuju ke dalam rumah untuk dikafankan itu, ketika perjalanan itu diangkat tidak terlihat auratnya. Karena kalau sampai terlihat dilihat orang, kita yang bertanggung jawab ini menjadi dosa akhirnya. Karena biar bagaimanapun ya, jenazah itu sudah jadi mayat, ada hak yang harus kita jaga, ada aurat yang harus kita jaga. Saya pernah jumpai, kita lagi proses mengkafani ini gitu ya, mengkafani, auratnya masih terlihat, ada orang merekam gitu, direkam gitu, difoto, langsung kita tegur, Pak jangan dulu, ini aurat, jangan dianggap mentang-mentang dia sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, terus tidak apa-apa kita foto, kita rekam kan gitu, jangan, dosa kita. Makanya perintah tadi apa? Harus orang yang amanah, orang yang bisa menjaga aib dari jenazah itu tadi. Tidak boleh sembarangan gitu ya. Baik, setelah diangkat, setelah diberikan jarik tadi atau kain, apakah harus sewek atau harus jarik? Nggak harus, kain seadanya tapi yang bisa menutup. Saya pernah mandikan nggak jauh lah dari sini gitu, ternyata keluarganya nggak siap jarik tadi, akhirnya pakai selimut. Jadi selimut itu dibuntelkan gitu saja, dibawa masuk akhirnya, karena memang nggak siap kan gitu ya, apa boleh buat, yang penting kain bisa menutupi. Tapi afdolnya kalau bisa ya pakai jarik tadi, lebih bagus kan gitu ya, lebih rapi. Berarti sudah siap, sudah selesai proses pemandian. Terima kasih Mas Teguh sudah. Tapi belum selesai, habis ini praktek pakai kain kafan. Baik, sekarang kita mulai menyiapkan kain kafan. Nah, kalau kain kafan ini kita siapkan dulu. Saya praktekkan ini untuk praktek jenazah laki-laki ya. Nanti kalau yang perempuan bisa kita selingi gitu ya. Saya dibantu dulu Mas Teguh nyiapkan kain kafannya ya. Baik. Ini kain kafan. Bagi saya ini kain kafan yang bagus, Bu Eli gitu ya. Kenapa saya bilang bagus gitu? Karena mudah sobek-sobekannya gitu ya. Ada yang kain kafan tuh biasanya terlalu tebal, itu tidak bisa disobek. Dia harus digunting. Pengen lihat? Ini kita praktekkan sekarang ya. Ini kain kafan kurang lebih berapa meter ini, Bu? 5 meter.
Biasanya kalau orang jual-jual di pinggir jalan itu mereka sudah satu plastik itu 10-11 meter kan gitu ya. Nah, ya gitu ya. Ini sudah satu paket. Kalau di sini kita di Masjid Al-Ikhlas itu ada seksi dana sosial ya dan kematian. Jadi kalau ada orang mati, kita di sini sudah disiapkan satu paket, kain kafan, kemudian kapur baru, semualah itu ya yang perluan untuk perawatan jenazah. Ini 10 ya, kurang lebih 10 meter ya. Nah, kalau di masjid-masjid lain atau mungkin di kampung-kampung lain gitu ya, di desa-desa lain itu memang beli sendiri, biasanya seperti itu. Dan macam-macam jenis kain kafan. Kalau ini insya Allah bagi saya pribadi bagus gitu ya. Jadi praktis gitu dan mudah untuk memudahkan kita lah untuk yang merawat jenazah ini tidak kesulitan. Ini tetap panjang seperti ini ya. Ini tadi kurang lebih katanya Bu Eli 10 meter lah gitu ya. Ini pada umumnya. Ini kita potong sesuai dengan jenazahnya. Mas Teguh jadi jenazah lagi. Saya minta tolong Faisal, bantu saya dulu. Sini. Mas Teguh tiduran aja. Ya. Sama satu lagi, Raffi. Sini. Ya, ini biar tahu. Raffi sebelah sini. Kita ukur sesuai panjangnya jenazah. Ya, sesuai panjangnya jenazah, jangan ngepres. Dilebihkan ya. Dilebihkan sedikit. Nih, seginilah, ya. Ditarik yang kencang, yang keras. Ya, ya. Oke. Tarik sana. Dilebihkan juga. Perhatikan ya. Nah, jadi biasanya sebelum memandikan itu harus diukur dulu jenazahnya, ya. Jadi sebelum dibawa ke tempat mandi diukur dulu kafannya, kita siapkan. Nah, ini berarti kita lebihkan. Jangan terlalu banyak juga ya, tapi secukupnya. Ditarik. Mana guntingnya ya? Oh, ini. Ya. Ini sudah dilebihkan. Ini yang saya bilang kenapa enak kain kafannya, karena mudah disobek. Nah untuk memudahkan nggak usah satu dipotong, satu potong nggak, langsung aja. Ini tahan seperti ini, yang ini ditahan. Ini diputarkan ke sini lagi. Kan ukurannya sudah sama kan, pasti kan ya. Ukurannya kan sudah sama, ya. Ini tahan gini. Ya. Tahan gini ya. Sekarang yang ini tinggal ngikuti gini aja. Nah. Sudah. Kalau laki-laki itu 3 lembar kain kafan. Laki-laki 3 lembar kain kafan. Kalau wanita berapa? Berapa? 5. Ya. Jadi gini, kalau kita mengikuti hadis itu sebetulnya 2 lembar. Bu Eli, sebetulnya 2 lembar. Dasarnya itu 2 lembar sebetulnya kan gitu ya. Sekarang kita perhatikan yang lagi dulu. Oke. Dilebihkan gitu. Oke. Sudah. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Kalau seorang laki-laki, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW ketika wafat dikafankan dengan 3 helai kain Yaman berwarna putih. Maksudnya kain kafan gitu ya. Dari daerah Sahul yang terbuat dari katun dan tidak dikenakan padanya baju dan imamah. Jadi kalau orang sudah mati, hemnya nggak perlu dipakaikan lagi, celananya nggak perlu dipakaikan lagi. Surban juga tidak dipakaikan, jadi murni seperti ini. Jadi murni seperti ini. Kemudian hanya menggunakan 3 lembar kain kafan kalau dia pria. Baik, ini tadi sudah 3 ya, benar ya? Tinggal kita sobek seperti ini. Nah, 1. Tuh, ini berarti sisa, gitu ya. Kemudian yang kedua. Mana tadi yang kedua itu? Nih. Ini sudah terhitung 1. Betul ya? 1.
2. Kenapa? Oh, itu masih 2. Ini yang sisa berarti. Oke. Ini sudah 3. Nah, kalau sudah 3 seperti ini, sisanya buat apa? Boleh buat selimut kalau mau, ya. Tapi kita harus siapkan juga namanya cawat. Kalau bahasa itu cawat. Apa itu cawat itu ya? Istilah kita itu pampers. Pampers. Jadi kita pakaikan pampers kita, ya kita kira-kira aja lah, ya. Kurang lebih seginilah, ya. Kita kira-kira. Nih. Ini fungsinya untuk apa cawat itu? Untuk menutupi dubur dan juga kemaluan. Jadi kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Mas Teguh, minggir dulu. Nah, minggir dulu. Ini biasanya kita tebeli, kita tambahi dengan kapas. Cuman karena kapasnya nggak ada ya, kira-kira aja ya. Ini kita siapkan gitu ya. Yang tidak kalah penting, kita siapkan tali. Nah, tali ini juga penting. Tali kita buat 5, gitu ya. Pegang San. Nih. Kita buat 5. Biasanya pernah lihat ada jenazah dikasih apa namanya? Apa Beli? Tikar. Ada tikar ya, biasanya ada tikar. Cuman karena ini nggak ada tikar, jadi kita nggak praktek pakai tikar ya. Jadi kita fokus pada pengkafanan saja, langsung kain kafannya saja kan gitu ya. Mana tadi? Kok? Oh ya. Itu sudah berapa? 2 ya. Disunahkan ganjil. Disunahkan ganjil berapa? 5, 7 itu ya. 3. Oke. Berapa itu? 4 ya. 4, 5. Satu lagi ini karena biasanya di bagian tengah itu didobel, disambung. Karena biasanya gemuk gitu ya. Kalau ada orang gemuk itu lingkaran perutnya nambah. Saya minta 1 dulu. Ini diminggirkan dulu. Yang ini minggirkan dulu. Ya. 1. Ini kepala gitu ya. Udah ya, pas ya, 5 ya. Oke. Sekarang, jadi sebelum meletakkan kain kafan itu, kita siapkan dulu talinya. Tali kafan, jangan orang itu biasa membahasakan apa, tali pocong gitu. Jadi seakan-akan serem gitu ya. Padahal nggak ada ya, tali kafan saja pada umumnya kan itu. Oke. Sekarang kita letakkan kain kafan yang pertama. Agak sana, agak mundur. Terlalu jauh. Ya, seperti ini. Jadi di sisi sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan gitu ya. Jadi agak ke tengah gitu, sama lebih ke sebelah kanan. Yang kedua sama tapi di sisi sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sudah bisa nangkep? Ya. Yang lagi bisa nangkep ya. Kemudian kain yang terakhir, yang ketiga, itu di tengah. Pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Paham? Oh tidak. Jangan ya pakai tali ini. Kalau darurat nggak ada boleh. Tapi kalau ada ya pakai kain ini. Ini skema atau bahasa saya formasi kain kafan kalau laki-laki. Kalau
laki-laki. Kalau perempuan itu agak riweh sedikit gitu ya. Karena ada baju gitu ya. Kalau jilbab itu boleh, biasanya pakai jilbabnya jenazah gitu ya. Mungkin dia punya jilbab warna putih itu boleh. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nanti setelah ini kita praktekkan ya. Ini kita yang laki dulu. Sudah seperti ini berarti kan kepalanya sebelah sana ya. Cawat tadi yang saya buat mana tadi? Ini biasanya ditambahkan dengan kapas. Ini ditaruh sini. Jadi menempatkan posisinya itu pas di tulang sulbi. Tahu tulang sulbi ya? Tulang ekor gitu ya. Itu supaya menutupi duburnya, supaya dia tidak keluar kotoran dan kemaluannya. Apakah perlu kapas itu? Sebetulnya nggak perlu, tapi perlu biasanya apa? Kalau jenazahnya mungkin agak lama dimakamkan. Mungkin kalau subuh itu ya dimandikan, habis subuh atau pagi dimakamkan masih asar, itu kan khawatir kotor ya, kotoran keluar lagi, makanya ditambahi kapas. Seperti ini pun juga boleh, jadi nggak harus ditambahi kafan. Ini sudah siap untuk membungkus jenazah. Mas Teguh, mudah-mudahan beliau panjang umur ya, berkah umur kan gitu ya. Ya tidur, kepalanya di sini kayak tadi. Ya, sip. Nah, lurus saja. Nah, tangannya disendekapkan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Tadi sebelum, kan posisi jenazah itu setelah dimandikan dibawa tempat untuk dikafani itu kan menggunakan apa? Jarik tadi ya, atau sewek. Sebelum jarik atau sewek itu diambil, gitu ya. Ini harus kita siapkan. Ini agak sedikit kita buka. Jadi ketika kain itu jarik diambil tadi, kain yang buat bungkus tadi itu, maka ini juga harus naik seperti ini. Sehingga ketika kain itu ditarik, diambil, kemaluannya tidak kelihatan. Paham ya maksudnya ya? Ketika kain diambil, ditutup seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk dibungkus. Sudah siap dibungkus. Mas Teguh agak naik, kurang naik sedikit. Kurang naik ya. Yes. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita mulai nutup. Siap ditutup ya? Ya, perlukah kapas itu? Kan biasanya ada orang dikasih kapas gitu ya. Mohon maaf, mungkin di matanya atau di hidungnya, di telinganya, di badannya itu ya, atau di lehernya biasanya mungkin ya. Kemudian di ketiaknya misalkan gitu ya. Kalau ada boleh, kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa kan gitu ya. Itu tidak wajib kan gitu ya. Sekarang kita mulai bungkus ya. Ya biasanya dikasih kapur barus, tapi kalau saya biasanya yang laki nggak. Jadi ada namanya juga serbuk intan. Pernah dengar serbuk intan? Serbuk yang warna coklat itu loh. Jadi sebelum jenazah ditaruh itu kita siapkan, kita boleh dikasih kapur barus lagi, boleh juga tidak. Boleh dikasih serbuk intan juga, serbuk yang warna coklat itu boleh. Sebelum jenazah ditaruh kan itu ya. Sudah kenapa? Minyak wangi itu nanti, itu terakhir ya. Parfum itu terakhir. Sudah siap? Sudah dikasih serbuk? Kenapa? Boleh, tapi nanti itu terakhir ya. Sudah siap? Sekarang kita tutup, gitu ya. Coba dibantu nutup seperti ini. Yang atas dulu ini. Diperhatikan ya. Dimulai yang kanan dulu ini. Mas Teguh saya tutup ya. Ya, jangan terlalu kencang lah ya, seperti ini. Terus yang sebelah kiri. Ya, tutup seperti ini. Ya, sementara Mas Teguh ya. Terus ini yang sebelah kiri. Ini yang ini diangkat ya. Setelah itu kain yang berikutnya. Seperti ya. Ya. Setelah itu belakang dilikat seperti ini. Ya. Ini jadinya seperti ini. Bisa dilihat ya, yang lagi terlihat ya. Ini memang seperti ini prosesnya. Kita besok akan seperti ini gitu. Nggak usah kita tali ya. Ya kita tali untuk formalitas saja. Ya. Nah, bagaimana cara nalinya itu karena biasanya jadi kendala.
kalau ditali jangan ditali mati. Ditali apa? Wangsul ya. Jadi talinya itu juga harus ada penempatan. Ya, harus ada penempatan. Karena jenazah itu kan nanti dia ngadepnya ke kiblat gitu ya. Supaya yang dibawa itu nariknya enak. Sebetulnya kalau orangnya paham itu tinggal tarik saja sebetulnya kan gitu ya. Mas Teguh masih bisa nafas? Iya. Ini boleh kalau dia ngadep ke kiblat itu boleh seperti ini. Di talinya jangan ditali mati gitu ya. Nah, cukup seperti ini sebetulnya. Ini formalitas saja ya, jangan ditali semua nanti tidak bisa nafas. Nah, ketika sudah proses seperti ini, bagian kepalanya juga di apa bahasanya? Dipelintir seperti ini ya, gitu ya. Ya dijadikan seperti saya tidak mau mengatakan pocong sebetulnya karena di negara kita itu diserem-seremkan gitu ya. Ada 5 tali, 1 di kepala, kedua kemudian di bagian dadanya itu atau tangannya itu, kemudian di bagian pinggang atau perut, kemudian di 4 dan terakhir ada di kaki. Ini proses kalau sudah dikafankan. Mas Teguh dilepas apa enggak? Ini prosesnya seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Yang lagi? Apa tadi? Parfum. Iya, nanti kalau sudah selesai semua ditali baru dikasih parfum. Nah, tidak lupa juga tadi disisir rambutnya. Ya, yang laki disisir rambutnya. Kalau perempuan ada hadisnya, jadi dikepang. Ya bahasa apa ya? Dikepang ya, diikat gitu ya, apa? Ya, diikat ya. Jadi 3 bagian gitu ya. Jadi ikat jadi 3 bagian. Gimana kalau nggak ada rambut atau rambutnya pendek? Ya nggak usah kalau gitu ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mas Teguh, dibuka nggak ini? Ya, sebentar. Ini proses mengkafani sudah selesai. Proses mengkafani sudah selesai. Ditahan dulu Mas Teguh ya. Sampai penguburan soalnya nanti. Ini. Setelah itu berarti proses pengkafanan sudah selesai. Sekarang menginjak proses yaitu mensolatkan jenazah. Ya. Nah ini kita bicara dulu kafan bagi wanita. Cek tak bukain sih kasihan. Cek tapi tahan dulu. Oke. Lantas bagaimana kafan untuk wanita gitu ya? Jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis tentang hal itu lemah, maka dalam hal ini perkaranya longgar. Boleh hanya dengan 3 helai kain kafan, namun juga boleh 5 lebih utama. Kenapa sih kok wanita itu harus lebih banyak daripada laki-laki gitu ya? Kenapa kira-kira? Jangan Bu Eli yang jawab, yang lain. Bu Eli tahu yang lain. Ayo. Kenapa kalau wanita itu lebih dari 3? Afdol itu lebih utamanya. Oh 100, lo pinter loh si Reza ini. Karena ada aurat. Karena kalau cuman 3 atau 2 itu dikhawatirkan apa? Terlihat auratnya, terawang gitu ya. Maka afdolnya lebih dari 3. Tapi dasarannya itu cukup 2. Makanya kalau wanita itu disiapkan pakaian dari apa ya, dari kain kafan juga boleh. Jadi prosesnya itu ini mungkin masih ada sisa ya. Waktunya nutut nggak? Mudah-mudahan nutut ya. Tuh, mudah-mudahan nutut. Faisal dibantu lagi dulu. Saya walaupun tidak pernah ngurusi jenazah wanita gitu, tapi saya paham. Ditarik bawahnya. Ini untuk contoh saja ya, jadi tidak usah terlalu lebar gitu ya, nggak usah terlalu lebar gitu. Jadi nggak usah terlalu lebar. Belum.
ditahan. Ya, ini untuk wanita, ya. Jadi kalau wanita itu, sini Zal. Ini saya praktekkan aja ya. Iya. Jadi setelah tadi kain kafan tadi, kalau wanita itu awalnya 2 ya, cukup 2 gitu. Setelah itu ada tambahan ini. Kenapa? Iya, tengah. Jadi sebetulnya kan gini. Posisinya kan gini, ya. Jadi ketika jenazah sudah, coba Zal, kamu tidur sini Zal. Tidur sini, ya tidur sini. Jadi ini langsung dimasukkan gini sebetulnya. Ini kalau wanita seperti ini sebetulnya. Nih, untuk apa? Nutup payudaranya, kan gitu ya. Itu. Kemudian setelah seperti ini, jadi sebelum pakaian ini untuk contoh saja ya, supaya ada gambaran gitu ya. Itu ada juga kain kafan seperti ini. Jadi sebelum baju ini kain kafan 2 lembar atau 3 lembar gitu ya, itu boleh. Setelah kain kafan 2 lembar atau 3 lembar, pakaian seperti ini. Setelah itu ada jilbab. Jilbab itu boleh kita buat pakai kain kafan itu, atau boleh pakai jenazahnya sendiri. Biasanya kan punya jilbab ya Bu Eli ya, biasa gitu. Ya biasanya seperti itu gitu. Ada tambahan Bu Eli mungkin? Tengahnya kan pakai sarung. Oh ya, pakai sarung juga tengahnya. Jadi biasanya memang kalau wanita itu agak riweh gitu ya. Jadi karena memang ada ada aurat yang harus dijaga gitu ya. Sal, bangun dulu Sal, bangun dulu. Bangun dulu itu. Boleh langsung dari atas gitu ya, atau boleh mungkin dari bawah. Tidur Sal. Loh, agak naik. Agak naik. Terus ya wes, cukup. Nah, ini tutupi seperti ini. Bentar Ustaz. Oh, sebentar. Memang mengepaskan jadi jenazah betul nih. Ya, ini boleh seperti ini. Ini namanya sarung biasanya. Ini sarung gitu ya. Tuh, baru nanti kain kafan berikutnya 1 sampai ditutup menjadi seperti ini. Itu kalau wanita. Paham sampai sini? Itu wanita. Wes, gini aja Sob. Oke? Sudah. Nah, ini disunahkan menambahkan sarung, jilbab dan gamis bagi wanita mayit. Ini fatwa dari Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Daimah itu MUI-nya Arab Saudi, ya. Tuh. Tapi yang sesuai sunnah memang seperti itu. Ini sudah keterangan semua. Oke. Sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu perihal mengkafani sebelum habis ini kita kuburkan. Cukup ya? Baik. Sekarang kita masuk dalam proses hak mayit yang ketiga, yaitu kita kafankan. Nah ini sebelum kita ke sana ada pertanyaan kan gitu ya. Kain kafan warna putih itu sunnah atau wajib nggak sih? Atau hanya sekedar sunnah saja gitu ya? Umumnya kan selama ini kita lihat kok serba putih kan gitu ya. Sunnah apa wajib? Gitu. Ternyata ini adalah kata para ulama sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Usaha cari dulu kain kafan warna putih. Kain warna putih. Kalau nggak ada, apa boleh buat? Kain seadanya, kan gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan rukunnya tadi itu, syaratnya tadi, auratnya tertutup dan lain sebagainya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lanjut. Sholat jenazah. Nah. Ini keutamaan sholat jenazah. Barang siapa yang menyaksikan itu datang gitu ya, ada tetangga kita meninggal, kita datang namanya takziah. Sampai ia mensolatkannya, maka baginya pahala 1 kirot. Ya, 1 kirot itu 1 gunung Uhud itu. Pernah tahu gunung Uhud ya? Browsing nanti di internet ya. Lalu barang siapa menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot.
Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot? Rasulullah SAW bersabda menjawab 2 kirot itu semisal 2 gunung Uhud yang besar. Jadi gunung itu memang sangat besar sekali. Bayangkan antum itu ada jenazah, tetangga meninggal datang takziah gitu ya, sampai ikut mensolatkan, memakamkan tuh pahalanya luar biasa gitu ya. Maka begitu banyak ketinggalan faedah kalau kita melewatkannya. Dianjurkan membentuk 3 shaf saat sholat jenazah, ya. Dianjurkan itu ditekankan. Sampai-sampai Nabi itu bahasanya, walaupun jamaahnya itu sedikit, 3 orang, 4 orang, disuruh buat 3 shaf. Karena memang keutamanya luar biasa. Tidaklah seorang muslim mati kecuali disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Dalam riwayat yang lain, dosanya akan diampuni. Bayangkan kalau meninggal hari Jumat dibawa ke masjid setelah Jumatan, itu luar biasa gitu kan. Bahkan ada hadis lain mengatakan siapa seorang mukmin yang disolatkan lebih dari 40 jamaah gitu ya, 40 orang, maka terbebas dari sifat kemunafikan. Itu keutamaan sholat jenazah. Jadi kalau ada panggilan seruan ayo sholat jenazah, ikut gitu ya, jangan lari. Sekarang kita masuk tata cara sholat jenazah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengumumkan kematian Raja Najasyi. Najasyi ini raja di salah satu raja kafir gitu ya, tapi dia meninggal dalam keadaan muslim. Dan rakyatnya tidak ada yang tahu, agar Rasulullah sholat sebanyak 4 kali takbir. Maka itulah yang dinamakan sholat jenazah. Bagaimana caranya? Saya sudah tahu semua gitu ya, tapi tetap kita praktekkan. Kalau laki-laki posisi imamnya ada di mana? Belakang jenazah. Ayo, hah? Ayo kok ragu jawabnya? Lah ya, di sebelah mana posisinya? Letaknya sebelah mana? Betul, kepala. Jadi kalau laki-laki itu posisi imam itu di kepala. Jadi posisi imam itu ada di kepala. Jadi sebetulnya kalau kita datang gitu ya, sholat jenazah, ada sholat jenazah, lihat posisi imam. Kalau posisi imam ada di kepala, berarti jenazah itu laki-laki. Kita sudah bisa tahu sebetulnya. Kalau wanita di mana? Tengah, di perutnya. Di perutnya. Ini posisi sholat jenazah kalau dia seorang wanita. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya 4 kali takbir. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini kan banyak ya, tapi sholawat yang dipakai adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat ayat gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai selesai. Takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit. Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'fu anhu. Boleh sampai situ, afdolnya sampai selesai. Wa akhrim rusulahu wa simandaklahu bima istati wala barat wa nakini minal khotoya. Ya panjang ya memang ya, tapi harus hafal gitu ya. Kalau laki-laki kalau perempuan diganti Allahumma firlaha warahmu wa'afi wa'fu anha. Tapi sebetulnya kalau mau kita jujur-jujuran gitu ya, hadisnya itu sebetulnya Allahumma firlahu. Jadi kalau ada orang sholat jenazah wanita kemudian menggunakan Allahumma firlahu, jangan disalahkan gitu ya. Karena memang kalau menurut hadis hanya Allahumma firlahu. Hanya para ulama berpendapat kalau wanita diganti katanya menjadi Jadi Allahumma firlaha dan seterusnya dan gitu ya. Boleh nggak mensolatkan jenazah bebarengan gitu ya? Biasa di Masjidil Haram gitu. Masjidil Haram itu imamnya sholat jenazah itu langsung beberapa jenazah. Boleh. Tinggal meletakkan jenazahnya sesuai dengan yang dianjurkan. Sal. Ini biar praktek, biar tahu, supaya tidak kaget kalau sewaktu-waktu kita menjumpai ada masjid mensolatkan jenazah. Contoh, Mas Teguh ini pria, Faisal ini wanita gitu ya. Tidur. Agak ke sini, agak maju ke sini. Terus. Cukup. Maka meletakkan wanitanya itu harus pas lurus dengan imam itu di perut. Jadi ini Mas Teguh ini laki-laki, Faisal ini perempuan gitu ya. Yang lebih dekat dengan imam harus yang laki-laki dianjurkan. Jadi tidak boleh posisinya wanita dulu baru pria, enggak.
Jadi laki-laki dulu, baru wanita. Ini kan kalau seperti ini kan pas kan. Saya kalau mensolatkan, saya pas mensolati Mas Teguh sebagai laki-laki pria, Faisal sebagai wanita, pas di perutnya. Paham ya? Prakteknya seperti ini ya. Ini ada terjadi dan sering terjadi di Masjidil Haram biasanya. Di masjid-masjid juga ada di Indonesia ini beberapa waktu lalu itu mensolatkan langsung beberapa jenazah. Ini kalau kita mensolatkan langsung lebih dari satu. Mensolatkan lebih dari satu. Baik, kita lanjut. Setelah tadi takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit, Allahumma fir lahu, maka takbir yang keempat doa lagi untuk si mayit, Allahumma la tarimna ajraha wa la tafkina ba'da waghfir lana. Kalau tidak hafal boleh diganti Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kalau nggak hafal juga diam, ngikuti imam salam. Setelah salam ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ya cukup satu kali. Jadi ketika takbir kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, itu cukup. Tapi kalau kita di Indonesia ini kan dua kali ya, salam sebagaimana kita salam pada umumnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau pendapat Syekh Albani boleh cukup satu kali, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini yang juga pendapat ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Makanya kalau di Masjidil Haram itu, coba nanti dilihat di YouTube itu ya, mereka kalau sholat jenazah imamnya itu cukup sekali mereka, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Mereka tidak salam lagi ke kiri kan gitu. Jadi makanya kalau antum nanti menjumpai ada sholat jenazah gitu, misalkan imam hanya salam sekali, jangan disalahkan, wah imamnya sesat gitu, enggak, itu boleh seperti itu gitu ya. Saya sendiri itu kadang sholat jenazah seperti itu, tapi karena di sini sudah menjadi kebiasaan dua salam, salam kanan dan salam kiri, ya saya tidak boleh merubah, ya saya harus mengikuti yang jadi kebiasaan di sini selama tidak bertentangan dengan syariat. Paham sampai sini? Oke. Kita sekarang masuk. Terima kasih, Wasal. Apa? Silakan. Niat, ini pembahasan lebih khusus lagi ya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu biniat. Niat itu tepatnya dalam hati. Apakah perlu melafadzkan niat? Maka jawabannya enggak perlu. Walaupun ada sebagian ulama seperti mazhab Imam Syafi'i menganjurkan, biasanya usolli, nawaitu dan seterusnya kan gitu ya. Maka itu tidak perlu. Tapi kalau mau dibaca silakan. Saya tidak mau menyalahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak baca niat. Karena saya datang sudah tahu mau mensolatkan jenazah. Niat saya untuk sholat jenazah kan gitu ya. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Tidak perlu diucapkan. Kadang kita niat berucap tapi hati kita tidak niat, sama aja kan gitu ya. Maka cukup niatnya itu dalam hati. Ada lagi pertanyaan? Enggak apa-apa, enggak baca niat juga enggak apa-apa. Yang penting dalam hatimu sudah niat, saya mau sholat jenazah. Yang wanita, ada yang bertanya? Ya, monggo boleh. Itu boleh sebetulnya. Jadi gini, kalau kita mau, jadi gini, sebetulnya afdolnya kalau kita mengikuti hadis secara saklek gitu ya. Jadi ketika kita mengurus 4 jenazah itu, maka kita harusnya setelah mengkafani langsung mensolati, harusnya seperti itu kan gitu. Cuman mohon maaf, saya menjumpai ada gitu ya. Ini ibu-ibu, saya nggak perlu sebut namanya tapi ada lah. Ketika selesai mensolati gitu ya, dia doa lagi gitu. Terus kemudian mohon maaf, jenazah itu dipegang, mohon maaf Mas Teguh, dipegang seperti ini. Terus dikusuk sampai ke bawah. Ini tidak pernah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita sholat jenazah pun tidak perlu doa lagi. Kan tadi sholat kita sudah berdoa kan? Takbir ketiga membaca apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuwan wa taqala wanita Allahumma firlah, kan begitu kan? Takbir keempat masih doa lagi. Loh, selesai sholat masih didoakan lagi untuk apa kan gitu? Loh, masa tidak boleh didoakan? Boleh, tapi sesuai sunnah Nabi, doa itu nanti di pemakaman, di kuburan. Jadi setelah dipendam, dikubur gitu ya, Nabi SAW itu berdiri di samping makam yang sudah tadi dikuburkan itu. Kemudian Nabi berdoa, bukan ditalkin. Saya kasih hadisnya ya. Ini penting sekali ini. Ini juga ada waktu terlarang ya. Saya tidak urut Pak ya, karena memang saya ngejar waktu gitu ya. Jadi
sebelum saya melanjutkan tadi, ada waktu terlarang kita mensolatkan dan menguburkan jenazah. Yaitu pertama, ketika terbitnya matahari. Makanya biasa setelah sholat subuh itu kita dilarang untuk sholat kan, nggak ada sholat sunnah kan. Setelah sholat subuh itu nggak ada sholat ba'diyah, itu nggak ada. Kecuali sholat jenazah, ada pengecualian. Contoh, jenazah ini rusak misalkan gitu ya. Jenazah ini rusak, harus segera dimakamkan misalkan gitu ya. Maka boleh dikuburkan, juga boleh pada saat itu. Kemudian waktu yang kedua adalah seperti ini. Di waktu kala matahari akan berdiri tepat di tengah-tengah. Ini nggak boleh, haram kata Nabi SAW. Makanya biasanya kalau ada jenazah dikuburkan siang itu setelah apa? Setelah sholat duhur. Karena matahari sudah bergeser kan, itu tidak pas di tengah-tengah. Nah ini banyak orang nggak tahu. Di desa-desa itu mohon maaf, wes kuburkan aja ndang. Iya memang harus kita segerakan kan gitu. Tapi nggak boleh, ada 3 waktu yang terlarang. Kemudian waktu yang ketiga yang terlarang adalah waktu terbenamnya matahari. Mau menjelang maghrib itu tidak boleh kita menguburkan sholat ataupun sholat jenazah, kecuali memang terpaksa. Karena memang ada keperluan di situ kan, jenazah ini harus disegerakan misalnya gitu. Apa boleh buat? Dan memang ada hadis Nabi, pengecualian untuk sholat jenazah boleh. Tapi kalau sholat pada umumnya tidak boleh kita kerjakan. Makanya kalau setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat asar juga tidak ada sholat ba'diyah, nggak ada. Karena memang nggak boleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis ini ya, diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 17.841, Imam Muslim nomor 19.066, dan Abu Daud nomor 3.194. Baik, ini kekeliruan saat menguburkan jenazah yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saat menguburkan itu biasa diazankan ya, benar nggak? Sekarang saya tanya, azan itu untuk apa? Itu orang sholat. Makanya saya kadang itu kalau pas mudin ke makam gitu ya, kemudian ada yang minta azan, saya bilang, Pak, enggak usah, tadi azannya kan sudah di masjid. Kan betul kan? Azan sudah di masjid tadi. Untuk apa azan lagi di situ? Ini sama sekali tidak pernah dicontohkan. Loh, Ustaz, lantas mengapa kok sering terjadi azan gitu ya di kuburan di tengah-tengah kita misalnya gitu? Karena mereka mengkiaskan. Kias itu menyamakan. Jadi ketika bayi baru lahir gitu ya, bayi baru lahir itu perintahnya perdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Thayyibah itu kalimat yang baik. Azan itu kan kalimat baik. Maka akhirnya diazankan sekalian kan gitu ya. Akhirnya dikiaskan ya, kalau gitu kalau lahir diazani, mati juga diazani kan gitu. Nah, ini pemahaman yang keliru. Enggak seperti itu. Tidak disyariatkan. Wa ma anta bimu'min fil kubur. Engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang dalam kubur itu mendengar. Dari awal konteks azan itu untuk apa sudah pahamnya keliru, beda kan gitu. Jelas untuk memanggil orang sholat. Nah, kalau antum azani, kalau bangun lagi apa nanti jenazahnya kan gitu. Itu sudah pemahaman keliru. Kemudian yang kedua adalah talqin terhadap mayit. Tahu talqin? Talqin itu adalah tadi disampaikan Pak Widin apa? Mendengarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Supaya apa sih? Akhir hidupnya mengakhiri dalam keadaan la ilaha illallah. Talqin itu perintah Nabi, lakitanu mautakum la ilaha illallah. Perdengarkan orang yang mau nazak sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Menakhiru kalamihi la ilaha illallah. Supaya akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dzakhalal jannah, supaya masuk dalam surganya Allah kan gitu. Itu kan janji Nabi seperti itu. Tapi implementasi di masyarakat adalah ketika jenazah sudah dikuburkan, ada Pak Mudinnya berdiri mentalkin. Lucu lagi kalau pakai bahasa Jawa. Engkau nek ditakok sopo gustimu, jawaban pangeranmu Allah. Itu pakai bahasa Jawa ada seperti itu. Ditakoni sopo nabimu, jawaban Nabi Muhammad. Itu ada seperti itu. Jadi mentalkin itu menuntun orang yang mau sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan jenazah yang sudah mati antum talkin. Kira-kira dengar nggak kalau antum talkin? Misalkan sudah jadi jenazah gitu, antum ngomong sama jenazah, dengar nggak kira-kira? Enggak. Maka perintah Nabi apa? Ketika jenazah sudah dikubur, tidak diperbolehkan mentalkin mayit setelah dikubur sebagaimana talkin yang didengar pada zaman sekarang, yaitu dengan menuntun syahadat la ilaha illallah. Akan tetapi hendaklah berdiri di dekat kubur kemudian berdoa dan orang yang hadir agar memintakan ampunan bagi mayit. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa salamu lahu bi syahbiti fa innahu la yus'alu.
Dahulu Nabi selesai dari mengubur mayit itu, beliau berdiri di dekatnya. Kalau sekarang mungkin di nisannya gitu ya. Dan beliau bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Maknanya apa? Doa untuk ini mayit ini, kita nih habis ini pergi dari sini akan ditanya oleh para malaikat kan gitu. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan supaya dia diberikan keteguhan. Apa keteguhan? Iman. Mudah-mudahan dia bisa menjawab siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Muhammad, apa kitabmu Al-Quran kan gitu. Itu perintahnya. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Hadisnya sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 11.023. Itu perintah talqin kalau kita mau menjelang kematian. Tapi kalau sudah dikuburkan kita doakan. Jelas sampai sini? Ya. Sudah capek maksudku ya. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita praktek kubur ya. Jadi kubur itu diarahkan ke kiblat seperti ini. Jadi kalau ditaruh di bawah seperti ini, ngarahnya ke kiblat, ya. Biasanya kalau di bawah itu ada 3 orang, ya. 3 orang sudah taruh seperti ini, tinggal ditarik gini aja loh, kan lepas kan? Tinggal tarik gini aja loh, lepas. Semua seperti itu. Memang timbul pertanyaan, apakah wajah itu harus dibuka? Enggak. Ustaz, kalau enggak dibuka nanti jadi pocong gentayangan, keliru. Enggak ada seperti itu. Ini pemahaman orang keliru. Misalkan tali enggak dilepas pun enggak apa-apa. Lo bener ini enggak apa-apa. Tapi mau dilepas ya juga enggak apa-apa, lebih baik kan begitu. Enggak ada ceritanya orang itu sudah mayat gitu ya, terus gentayangan itu enggak ada. Kan pemahaman orang sekarang seperti itu ya. Loh, belum 40 hari masih gembelitek di atas genteng rumah misalkan. Iya, di genteng rumah Pak Tukang itu kan itu. Masih gembelitek misalkan. Enggak percaya, saya tunjukkan dalilnya. Siapa yang bawa HP? Bawa HP semua ya. Coba buka Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Coba, siapa mbaknya tolong dibantu. Ini biar saya tidak sekedar ngomong. Al-Quran surat Mu'minun ayat yang ke-100. Di surah Allah mengatakan wa mi waraihim illa barzakun illa yaumi yub'atsun. Jenazah itu hanya di hadapan mereka sampai hari kiamat itu barzah, alam barzah. Jadi nggak ada di lampu merah kecelakaan itu arwahnya gentayangan. Jenazah sudah dikuburkan, sudah ditutup, sudah dia akan ditanya hanya 2 pilihan. Kalau dia beriman menikmati taman dari taman surga, kalau dia kafir atau mungkin dia banyak dosanya akan disiksa. Hanya itu. Tidak ada kesempatan pulang ke rumah 3 hari siapa lihat pakai HP saya. Bajuku sopo sing gawe, tidak ada seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Ini yang harus kita luruskan. Paham sampai sini? Paham ya? Baik, ini tadi ngadep seperti ini ya, sudah ngadep ke. Terima kasih dulu Mas Teguh, mudah-mudahan panjang umur berkah selalu. Jadi ngarahnya ke kiblat, tinggal dibukakan kafannya, setelah itu ditutup dengan papan. Ya, sudah pernah lihat kan ya? Kita tidak praktek secara rinci, tapi gambaran umumnya seperti itu. Tutup dengan papan, setelah itu ditutup, kemudian disunahkan berdoa di samping kubur makam. Sampai sini ada pertanyaan? Yang laki-laki paham semua? Ini supaya kalian nanti bisa praktek itu bisa paham gitu ya. Kurang berapa menit ini? 3 menit ya. Ah ini tambahan sedikit. Aduh Bu Imam telat ini. Saya jadi tidak sempat menjelaskan takziah setelah kematian ya. Jadi disunahkan setelah menguburkan mayit itu adalah bertakziah. Bertakziah itu maknanya meringankan beban mayit gitu ya. Jadi meringankan beban, bukan tahlilan. Bukan tahlilan. Kita lihat hadisnya, "Ma min mu'minin yu'aziyahu bi musibatin illa kasallahu min khulali karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan pada di hari kiamat. Jadi kita meringankan itu menghibur. Para ulama menyampaikan cukup 3 hari. Lebih dari itu tidak apa-apa, tapi tidak ada amalan khusus. Dan mungkin datang kita menghibur, bertakziah, memberikan tausiah itu yang sunnah sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, kalau nggak percaya hadisnya, Isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu qad attahum amru syaghaluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan. Jadi setelah kematian itu kita bertakziah itu membuatkan makanan harusnya. Sunnahnya seperti itu. Bukan kita yang diberikan makan kan gitu ya. Ini banyak terjadi tengah-tengah kita. Ini saya tidak percaya
Ini perkataan Imam Syafi'i sendiri nih. Saya ambilkan ya dari kitabnya Al-Um itu. Wa aqrul ma'tima wa hiya jama'ata wa illam yakun lahum bukaun fa inna dzalika yujadidul husna wa yukalliful mu'nata ma madha minal athar. Dan saya membenci berkumpul-kumpul dalam kematian sekalipun tanpa diiringi tangisan. Baca Quran masa nangis kan tidak mungkin Bu ya. Berarti apa? Duduk, makan, ngobrol dan sebagainya itu dihindari kecuali untuk menghibur. Hal itu akan memperbarui kesedihan dan memberatkan tanggungan keluarga mayit. Seperti itu Bu. Jadi nggak sesuai dengan sunnah Nabi sebetulnya. Kita lihat kebalikannya. Apa anjuran Imam Syafi'i? Wa uhibbu li jiranil mayyit aw di qarabatihi ayyamalu li ahli mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'amma yusbihum fa inna dzalika sunnatun wa dzikrun karim wa huwa min amali ahli khair qablana wa ba'dana. Dan saya menyukai agar para tetangga mayit beserta karib kerabatnya membuatkan makanan. Padahal apa Bu? Mazhab kita di sini Imam Syafi'i itu yang banyak kan diikuti orang, katanya Imam Syafi'i suka tahlilan. Enggak, beliau malah mencela perbuatan tahlilan. Perbuatan apa? Berkumpul-kumpul pada si mayit, kecuali untuk bertakziah meringankan. Tidak ada amalan khusus. Saya rasa gitu Bu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu Imam datangnya telat itu. Menarik sebenarnya tadi Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena memang sebetulnya masih banyak materi saya setelah ini takziah itu karena waktu terbatas. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pelatihan ini lebih jauh lagi nanti dengan kesempatan yang lebih banyak. Dan insya Allah yang hadir hari ini kita akan berikan sertifikat itu nanti ya, karena antum sudah ikut dalam pelatihan ini, tapi menyusul karena masih dalam proses. Hanya saja kita minta nama tadi ditulis dengan benar, nama lengkap dan nomor HP nanti akan kita hubungi. Saya mewakili dari bidang dakwah dan perawatan dan juga pengurus Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan hadirnya antum di sini jadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan juga orang lain. Kita akhiri dengan untuk doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.